Maka adik-adik, kita bermasalah karena kita tidak paham Al-Quran, tidak mengenal Allah, tidak mengenal standar sikap yang baik. Karena apa? Karena kita jarang belajar Al-Quran dengan pemahaman. Jelas? Tiada hari tanpa bersama Al-Quran. Bukan semata pegang Quran, bukan semata membaca Al-Quran, tapi berusaha membaca dan maknai. Ini fondasinya. Jauh dari Quran, tidak mengenal Allah. Jauh dari Al-Quran, tidak mengenal hidup mulia. Ngarang hidupnya. Bisnis ngarang, berumah tangga ngarang. Pasti capek orang yang ngarang. Kita sudah ada petunjuk. Tiap hari harus kita baca. Berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Dan niatnya bukan untuk dianggap pintar, bukan untuk dianggap ahli Al-Quran, bukan untuk berdebat, bukan untuk dianggap kuat hafalannya. Tidak, cuma satu niat kita. Semoga Allah ridho. Selesai. Kita tergelincir berinteraksi dengan Al-Quran kalau niatnya untuk duniawi. Jelas adik-adik? Dan yang kedua, belajar tentang sunnah Nabi. Karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan, Allah mengutus Nabi sebagai bukti nyata, tauladan. Kita tidak usah ribet. Adik-adik, siapa yang menciptakan kita? Jawab semuanya. Siapa yang menggenggam diri kita? Apakah Allah tahu bakat dan potensi adik-adik sekalian? Jawab. Apakah Allah tahu apa yang terbaik bagi adik-adik? Siapa yang paling tahu masa depan terbaik untuk adik-adik? Siapa yang kuasa memberikan masa depan terbaik? Hidup ini sederhana. Kalau kita disukai Allah, Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ribet, tidak ribet. Kuncinya adalah ikuti panduan Al-Quran dan contoh tauladan kita. Tidak ribet. Tidak usah sibuk dengan cari idola. Wah, ini idola dari Korea. Bisa apa? Tidak mengenal panduan hidup. Betul? Wah, ini ada artis terkenal. Terkenal sama sekali bukan tanda sukses. Wah, ini sukses kaya. Kekayaan cuman casing, tidak ada apa-apanya. Wah, ini hebat. Dia ahli teknologi. Kalau tidak kenal Allah, apa? Bukan tidak boleh belajar teknologi, belajar bisnis, tapi fondasinya harus kuat. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran dengan maknanya, syukur dengan tafsirnya. Tiada hari tanpa mengenal Rasulullah dan keteladanannya. Ini fondasi. Tanpa ini roboh. Baru sesudah itu silakan cari ilmu yang lain. Mau ilmu bisnis, karena semua ilmu yang manfaat datang dari Allah. Kita tidak bisa membangun masjid ini hanya dengan ilmu akidah dan ilmu syariah, tapi juga harus ilmu sipil, ilmu arsitek, dan berbagai keilmuan sehingga bisa menikmati. Silakan dek yang mau jadi tentara. Saya dengar ada 18 santri yang siap-siap nanti jadi tentara. Bagus, jadilah. Ada yang siap-siap jadi presiden. Berapa tadi ya? Ada yang siap jadi dokter. Silakan. Tapi semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan semua hanya bisa terjadi kalau Allah berkahi bisa manfaat dunia akhirat. Apa yang pertama kalau mau sukses? Pembelajar sejati. Tiada hari tanpa belajar. Setiap hari masalah bertambah, kesulitan bertambah. Kalau ilmu kita tidak nambah, maka dua yang nambah. Satu tensi, dua emosi. Orang-orang yang pemarah, kenapa? Karena kemampuannya menyelesaikan masalahnya dengan bijak tidak meningkat.
Akibatnya yang keluar sikap yang saya tidak enak nyebut primitif ya. Marah-marah karena keilmuan mengatasi masalah menjadi bijaksana tidak nambah. Jadi jengkel lagi. Adik-adik tidak boleh menjadi orang yang emosional. Karena adik-adik akan jadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Rasulullah tidak mencontohkan sikap emosional dan Al-Quran tidak mengajarkan kita untuk jadi manusia emosional. Masih ingat ciri ketakwaan? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang sukses, ahli sorga, menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Tidak ada benci, tidak ada dendam kecuali yang dibenci Allah. Kita bisa benci, tapi selebihnya gak ada. Sakit hati, kita maafkan terus. Yang ketiga, wallahu yuhibbul. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Udah kita tahan amarah, kita maafkan, kita berbuat baik. Tuh, itu panduan suksesnya. Semangat belajar, Dek. Orang tidak semangat belajar, dia mengubur masa depannya. Tidak ada kesuksesan tanpa jadi pembelajar dan pengamal sejati. Belajar dengan ikhlas, amalkan dengan ikhlas. Belajar, amalkan. Belajar, amalkan. Kuncinya adalah ikhlas. Salah niat, salah alamat. Kalau kita belajar hanya untuk gelar saja, kita belajar hanya untuk pujian, kita belajar hanya untuk kekayaan, kita belajar hanya untuk memuaskan nafsu, tidak akan sukses, pasti jatuh. Karena tidak jadi amal soleh. Kita belajar adalah amal soleh. Ada yang meninggal kemarin menjelang Dewi Suda. Kalau kuliah hanya untuk gelar, tidak sempat Dewi Suda. Jadi kita belajar tiap waktu adalah untuk amal soleh. Kita harus belajar agama sebagai fondasi. Ilmu agama kan luas sekali. Bagaimana kalau kita tidak begini ya? Tidak usah sekaligus semua. Bertahap saja belajar agama. Bertahap dengan niat baik, amalkan. Bagaimana kalau kita baru sedikit meninggal? Tidak apa-apa. Yang penting meninggal dalam niat dan jalan yang benar. Itu kuncinya. Kita baru tahu sedikit ilmu agama, terus meninggal. Tidak apa-apa. Terserah Allah kapan saja kita meninggal. Yang penting niat belajar untuk mengabdi, mendekat ke Allah dan mengamalkannya. Mungkin tidak banyak amal kita, tapi lurus dari mencari ilmunya dan mengamalkannya di jalan yang Allah sukai. Gak apa-apa meninggal sebelum banyak ilmu. Yang penting niat belajarnya benar dengan semangatnya dan amalkan dengan benar. Masya Allah. Maaf ya adik-adik, tidak usah bercita-cita sukses bagi yang malas belajar dan malas mengamalkan. No way, tidak ada jalan. Belajar terus, ilmu sangat banyak. Maka Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. 2. Orang sukses yang kedua cirinya apa? Tidak cinta dunia. Zuhud. Ijhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang mencintaimu. Adik-adik kalau lihat ya, berjatuhannya orang-orang gara-gara cinta dunia. Dengar, zuhud itu amalan hati. Zuhud itu amalan hati. Bukan tidak boleh punya dunia, tapi tidak kagum kepada duniawi ini. Tidak takjub kepada dunia. Tidak terpesona. Walaupun punya, ya tak apa-apa. Dan tidak merasa memiliki terhadap dunia ini. Dunia hanyalah casing, dunia hanyalah cobaan,
fitnah. Dunia wa mal hayatad dunya illa mataul gurur, hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi kita bakal punya takdir masing-masing. Yang membagikan rezeki itu Allah deh. Bukan karena pintar, bukan karena idenya hebat, bukan karena kerja sangat keras, bukan karena kerja sangat tidak. Orang dapat rezeki sesuka Allah membagikannya. Zolimin dikasih, kasih saja. Musyrikin Allah mau ngasih, kasih saja. Penjahat kalau Allah mau kasih, kasih saja. Gangster, yakuza, mafia, kasih. Mau jabatan tinggi, mau presiden, mau kanselir, tidak beriman, kasih saja. Semua dunia ini milik Allah dan yang membagikan Allah. Bukan tanda kesuksesan. Adik-adik ingat ya, kalau nanti adik-adik punya gelar S2, S3 atau profesor, itu bukan tanda kesuksesan. Tapi apa? Tanda beratnya ujian. Mungkin ada yang jadi jenderal, jadi menteri nanti. Itu bukan tanda kesuksesan. Itu adalah tanda besarnya ujian. Yang sukses yang bagaimana? Yang diberikan dunia menjadikannya jadi ahli takwa, sukses. Inna akramakum indallahi atqakum. Apakah mungkin orang malas kaya? Apakah mungkin orang malas kaya? Mungkin. Bapaknya sudah kaya duluan. Terus bapaknya meninggal. Kekayaannya dikasihkan ke anak. Tapi karena malas, dia akan menjadi menderita dan terhina karena kemalasan. Mungkin kaya raya, tapi disiksa oleh kekayaan yang ada. Karena kekayaan itu baru akan bernilai kalau membuat yang dititipinya jadi ahli takwa. Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah adik-adik mulai dilatih, tidak usah kagum-kagum dengan dunia, dengan barang-barang mahal, branded. Bukan tidak boleh punya, silahkan. Kalau memang takdirnya diberi rezeki, silakan. Hanya harus siap-siap saja. Kalau hisab, kita akan berat. Kenapa pada lihat ke belakang? Nah ini saya di depannya deh. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada suka lihat ke belakang, bayangin kita berhadap-hadapan, yang dilihat yang di belakang kan asik ya. Tapi karena kalau itu membuat gembira, nggak apa-apa, lakukan aja. Saya setuju ya. Jadi gimana apakah kita tidak boleh punya mobil bagus? Boleh. Yang tidak boleh itu merasa mulia karena mobilnya bagus. Mobil itu cuman kaleng, besi, plastik, kaca, karet, dan banyak orang durjana juga mobilnya lebih bagus dari mobil kita. Betul? Bolehkah punya rumah bagus? Boleh. Tapi tidak boleh merasa hebat dan mulia hanya karena rumah. Rumah itu cuma tanah, pasir, semen, batu, dan banyak juga orang zalim punya istana. Boleh punya? Boleh. Kalau nanti Allah ngasih, syukuri aja. Dan tidak boleh merasa memiliki. Itu rumahnya bagus, semuanya titipan Allah. Wah, itu bisnisnya sukses. Semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Saya sedang diuji saja begini. Semua pasti nanti akan dihisab di akhirat nanti. Doakan supaya saya kuat memikulnya. Itu zuhud. Lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang di tabungannya. Tabungan tidak ada apa-apanya, cuman catatan saja. Saya punya teman, tabungannya ratusan miliar. Ditanya, Mas, saya dengar bisnisnya sukses, tabungannya banyak. Udah pernah lihat belum? Oh, belum dong. Ditaruh di mana? Ya di bank. Udah lihat? Enggak. Megang? Enggak. Make? Belum. Jadi ada apanya dong?
ada catatannya. Cuma itu ternyata. Dan beliau sakit diabetes, gak bisa makan banyak. Dikit pembantunya yang makan banyak. Kena kolesterol akut, gak bisa makan nasi goreng, goreng-gorengan. Hati-hati makan, plus asam urat. Duren juga cuma ditatap aja. Padahal rezeki ada 3, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi tabungan gak jelas itu, belum tentu rezeki kita. Tapi ngaku-ngaku saja. Adik-adik harus paham ini ya, supaya karena orang itu akan mengejar apa yang dikaguminya. Gak usah kagum-kagum sama dunia, sama orang punya pangkat jabatan. Bukan merendahkan, bukan, tapi tidak kagum. Adik-adik pernah lihat karnaval anak-anak TK enggak? Pernah lihat? Dulu kan adik-adik juga pernah karnaval ya. Ini kakek-kakek pernah karnaval? Coba waktu karnaval, apa kita ketika ada yang pakai ratu-ratuan, oh ratu, biasa saja. Datang yang jenderal-jeneralan, kemudian kita, siapa jenderal? Enggak, biasa aja. Betul? Lihat ada yang kiai-kiaian, kiai, enggak juga. Kita melihat, kita senang, tapi enggak ada kekaguman dan kita pengen seperti itu. Karena kita tahu itu cuma karnaval. Nah sama dunia juga, cuman karnaval saja. Ini bagian jadi presiden sebentar, ini jadi menteri, ini jadi ini, itu jadi, digilir oleh Allah sesuka Allah. Nanti dimatiin satu-satu, dihisab saja nanti di akhirat. Jangan kagum, jangan takjub kepada dunia, jangan merasa memiliki. Dunia adalah tempat kita beramal soleh. Dunia adalah ujian, fitnah. Dunia adalah kesenangan yang menipu. Tapi kalau di dunia niatnya benar, caranya benar, kita bisa jadi takwa dengan dunia ini. Banyak contoh orang-orang yang zuhud dan kaya raya. Cirinya apa? Di antaranya adalah orang yang zuhud itu kalau kena musibah lebih menyukai pahala daripada merasa kehilangan. Misal ketipu, dia yakin bahwa ketipu ini akan ada pahalanya. Sakit ada pahalanya. Lebih yakin dengan pahala di sisi Allah daripada sedih dengan kehilangan dunianya. Ciri lainnya zuhud adalah dipuji dan dicaci tidak ngepek. Dipuji tidak membuatnya bangga, dicaci tidak membuat terluka. Tapi kalau dipuji jadi mengangkat sehingga dia ingin selalu mengekspos dirinya. Kalau dicaci dia sakit hati dan dendam, berarti dia lengket dengan pujian makhluk. Pujian itu termasuk duniawi. Biasa sajalah. Kalau sudah lihat dunia ini biasa-biasa, oh itu tenang. Tidak ada iri dengki dengan yang bagi lain. Gak ada. Wah si itu sukses, sama yang ngasihnya juga Allah. Wah si ini tadi dia karyawan saya, sekarang dia lebih maju. Ya terserah Allah. Kenapa kita sakit hati dengan pemberian Allah kepada orang lain? Allah membagikan kepada siapa yang dia kehendaki bi ghairi hisab. Apa yang kedua, Dek? Apa yang kedua? Zuhud. Kalau zuhud dengan yang di tangan orang apa? Kita nggak usah berharap dari orang. Tidak ada gunanya berharap dari makhluk. Pembagi rezeki adalah Allah. Dan jangan iri dengan apa yang di tangan orang lain. Kenapa? Karena yang di tangan orang lain juga Allah yang ngasih. Kalau kita pengen, minta saja ke Allah. Ya, mau ngapain iri dengan apa yang ada di tangan orang? Semuanya Allah yang ngebagikan. Allah yang ngebagi, Allah yang nahan, Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan. Kalau Allah mau mengambil, pasti pergi juga dunia itu dari tangan kita. Tidak bisa ditahan. Kalau diambil, ya sudah tidak apa-apa.
Masa tukang parkir sedih ketika mobilnya diambil? Musibah bukan? Musibah itu justru kalau merasa memiliki. Kalau diambil oleh pemiliknya biasa saja. Enak tidak deh dengernya deh? Kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas sebagai amal soleh. Terserah Allah mau ngasih berapa aja. Tapi ingat, makin banyak, makin berat hisabnya. Orang-orang yang ditakdirkan kaya di dunia, kalau tidak hati-hati, masuk surganya paling belakangan. Karena semuanya dihisab. Sampai kejepit, bukan kejepit begitu, jepit ya. Semua kalau perempuan tuh ada bros, ada dihisab semuanya. Tidak ada yang lepas dari hisab. Oh kalau gitu saya mending miskin. Miskin juga belum tentu bersyukur ya. Belum tentu bersabar. Udah terserah Allah mau dikasih berapa, yang penting rizqan thayyiban. Kan permintaannya bukan minta rezeki yang banyak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rizki yang baik, baik bagi lahir, baik bagi batin kita, baik bagi akal kita. Rizkinya yang tidak menggelincirkan, baik bagi diri kita, baik bagi orang banyak. Rezeki itu baik untuk dunia, baik untuk teman kubur kita, baik di yaumul hisab, baik untuk bekal akhirat. Itu yang kita minta, rezeki yang baik. Kuncinya zuhud. Kalau tidak zuhud, tamak. Kalau sudah tamak, tidak peduli halal haram. Dikasih juga oleh Allah rezekinya, tapi tidak dikasih berkahnya. 3. Sudah habis belum waktunya? Yang ketiga adalah PDLT. Apa? Yang ketiga, orang yang bekal sukses adalah yang dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat kekurangan, kesalahan, kelemahan dirinya. Karena tidak mungkin orang bisa tobat kecuali dia jujur melihat kesalahannya. Jadi kalau ada orang yang sibuk melihat kekurangan diri dan sibuk memperbaiki diri, itu ciri orang sukses. Jadi sederhana begini deh, pernah lihat ada seseorang di sekitarnya ada sampah. Santri coba lihat, ini pas santrinya tuh guru dulu ya. Apa yang terlihat? Siapa? Sampah. Lalu bagaimana? Ya sebetulnya saya udah mau ngambil, cuma saya harus merapikan santri dulu. Kemudian udah gitu bagaimana? Baru akan ambil. Ambil aja sampah itu, beres ya kan? Nah, kenapa dia sibuk menjawab? Karena dia tidak mau disalahkan. Orang yang sibuk berargu, memberikan alasan-alasan hanya karena takut disalahkan, itulah yang menyebabkan orang susah sukses. Jadi kalau kita salah, bagaimana? Siap, saya salah. Saya sudah lihat, kenapa nggak diambil? Ya, saya tidak peka dan malas. Saya siap menerima sanksi. Kira-kira dipukuli tidak? Di smackdown? Digelitikin sampai ngompol? Direndam? Tidak. Banyak orang yang jadi pengecut. Salah satu sifat pengecut adalah tidak berani melihat, mengakui kekurangan dan kesalahan diri. Kalau salah, salah aja, tinggal perbaiki. Kalau saya salah nanti saya disanksi, gak apa-apa. Yang penting kita jadi baik. Makanya target kita itu apa? Pengen dipuji orang atau pengen jadi lebih baik? Kita dihina tapi kita jadi lebih baik, lebih bagus daripada kita dipuji dan tetap
jelek. Penting tidak sih dianggap sebagai orang pintar? Jawab. Penting tidak kita dianggap sebagai orang pintar? Tidak penting sama sekali. Yang penting itu jadi orang pintar. Pentingkah kita dianggap sebagai orang baik? Jawab. Tidak penting dianggap sebagai orang baik. Yang penting kita jadi orang baik dan semakin baik. Kita tidak usah capek-capek ingin dipuji orang. Tidak usah capek-capek ingin orang mengagumi kita. Untuk apa? Enggak worth it sama sekali. Pujian manusia. Mau apa? Sedunia bergabung memuji kita. Apa kita jadi mulia kalau Allah sebel ke kita? Jawab adik-adik. Sedunia kagum ke kita, tapi Allah tidak suka ke kita. Apakah jadi bahagia? Enggak. Kita baru bahagia kalau disukai Allah. Nanti terserah Allah. Mungkin sebagian orang suka ke kita, sebagian sebel ke kita, sebagian cuek ke kita. Ya nggak apa-apa. Tuhan kita siapa? Gimana kalau kita sudah berprestasi tapi tidak diakui? Ya nggak apa-apa. Kita kan berprestasi bukan untuk diakui orang. Kita berprestasi sebagai amal soleh. Surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ulangi. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, berprestasilah kalian, profesionallah kalian, lakukan yang paling top. Karena sesungguhnya Allah menyukai seorang yang profesional, berbuat kebaikan. Tuh, gitu. Saya udah berbuat yang terbaik, kok perusahaan saya bangkrut? Ya nggak apa-apa. Bangkrut itu kan ilmu, namanya ilmu bangkrut. Ya, ketipu, rugi atau tidak? Yang rugi itu menipu. Banyak pelajaran dari ketipu. Ya, ini yang ceramah ini kira-kira udah ketipu belum? Sudah sering ya. Makanya lebih hati-hati karena sudah pernah jatuh. Jadi ketipu, bangkrut, itu ilmu. Penting belajar terus, perbaiki diri ya. Adik-adik tahu nggak siapa yang tidak bisa memperbaiki diri? Adalah orang yang fokus menyalahkan orang lain. Kata guru begini, bukan di sini. Ini murid-murid bodoh-bodoh. Saya guru, nggak boleh disebutin ya mata pelajarannya, nanti tersinggung. Di kelas ini ulangannya nilainya 3 semua. Ya paling tinggi 3,5. Kira-kira yang bodoh yang mana? Yang bodoh yang mana? Yang ngajarnya ya kan. Guru sukses itu adalah yang menyukseskan. Gini rumus Dek, dengar ya. Maaf sekali lagi, kalau sekarang Qadarullahnya misal posisinya seperti yang sedang ceramah ini, ini sukses dalam tanda kutip. Itu yang sukses itu secara syariat adalah orang tua, guru-guru kita. Jadi kalau kita dipuji orang, yang sukses itu adalah orang tua, guru-guru, dan orang yang mensupport kita jadi begini. Itulah sukses. Kesuksesan kita mana? Seberapa banyak kita menjadi jalan kesuksesan orang lain? Jadi kalau kita sukses sendirian tidak sukses itu. Yang sukses itu adalah yang membantu kita sukses. Jadi adik-adik kalau nanti jadi bintang kelas dan sebagainya, yang sukses itu adalah guru, doa orang tua. Kita memang ikhtiar. Lalu kesuksesan adik gimana? Membantu teman-teman di kelasnya untuk lebih pintar, baru sukses. Kalau di kelas itu pinternya sendirian, tiap teman-teman nanya, saya juga nggak bisa, saya juga belum, tipu, dia gagal.
Mengerti? Nabi Muhammad SAW mensukseskan 2 miliar orang dapat hidayah. Sukses adalah menyukseskan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Senang hidup ini. Kalau fokus untuk PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Kalau dihina orang, jawabnya apa? PDLT, perbaiki diri. Kamu ini bodoh, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Mau ngapain ngejawab? Kata siapa? Saya bodoh. Ya kata saya barusan. Baru tahu ya, beres. Kita kan bodoh betulan. Kita sakit hati disebut bodoh karena apa? Karena tidak jujur melihat diri kita sendiri. Orang yang sibuk memperbaiki diri gak ada sakit hati. Sebaik-baik membalas penghinaan orang adalah dengan memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Apa? PDLT. Ulangi. Apa artinya? Untuk dipuji orang bukan? Untuk dikagumi orang? Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya cuma satu. Allah suka kepada kita. Cuma itu yang bernilai. Selebihnya hanya basa-basi, begitulah. Gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh sama. Hanya getaran udara yang merambat ke telinga. Tidak ada apa-apanya. Dua-duanya adalah ujian. Ujian mana yang lebih berat? Dipuji atau dicaci? Jawab, ujian mana yang lebih berat? Kenapa ujian dipuji lebih berat? Kenapa ujian dipuji lebih berat? Karena lebih mudah lupa kepada Allah. Bagaimana semua? Ya ini ide saya ya. Jadi ketika saya merenung ada ide cemerlang dari saya, kemudian saya realisasikan dan jerih payah saya ini, pengorbanan saya, Allahnya mana? Yang ciptakan saya siapa? Yang ngasih otaknya siapa? Yang ngasih nafas supaya oksigennya jalan di otak siapa? Yang membuat dia bisa mikir siapa? Yang membuat dia bekerja siapa? Kenapa Allahnya nggak ada? Saya gagal aja. Jadi ujub, belum lagi jadi ria, belum lagi jadi sombong. Itu dulu sebetulnya sama dengan saya, cuman dia ya saya kalahkan. Saya dicabut nyawa, selesai sih saya kan. Nah, kenapa dicaci, dipuji lebih berat? Karena lebih mudah lupa ke Allah.